Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Allah kita, karena pagi ini kita masih dikaruniakan hari yang baru. Dan pada pagi ini kita berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 24 Februari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami mensyukuri anugerah dan berkat-Mu ya Bapa. Hari ini boleh menuntun kami, boleh menikmati hari baru karunia-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya itu, Allah baik bagi kami. Dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran Allah, lalu melakukannya dalam hidup ini. Berkati kami semua, karena kami sudah siap untuk membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul perikop pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Renungan pembacaan kita pada pagi hari ini adalah jangan memelihara dosa. Dak parakai tu dosa. Ada seorang anak perempuan dalam sebuah keluarga. Dia satu-satunya anak perempuan dari beberapa orang bersaudara. Dia pun menjadi anak kesayangan karena dia anak bungsu. Ibunya menjadi single parent dalam keluarga karena ketika anak ini masih kecil, ayahnya meninggal. Ketika anak itu sudah kuliah, ia telah berani untuk berbohong. Ia selalu mengatakan kepada ibunya bahwa ia aktif kuliah. Ibunya terus menyampaikan ke saudara-saudaranya bahwa adiknya masih aktif kuliah, tetapi ternyata anak ini sudah lama tidak kuliah. Waktu yang cukup lama digunakan merawat dosa, tapi akhirnya perbuatan itu ketahuan dan akibatnya semua saudara-saudaranya membencinya. Mazmur 51 ayat 3 sampai 8 berisikan pengakuan dosa yang sangat indah. Mazmur ini adalah pengakuan dosa Daud setelah Nabi Nathan menegur dia karena perzinahannya dengan Batseba. Daud mengungkapkan perasaannya setelah ditegur oleh Nathan dengan mengatakan, "Kasihanilah aku." Hal ini menandakan bahwa Daud tidak merasa malu jika boroknya dibongkar. Lebih dari itu, ia sadar dengan sepenuh hati bahwa dosa sudah membuatnya menjadi seorang manusia yang tak berharga. Karena itu, ia mohon belas kasihan Allah semoga dapat diampuni. Pertobatan Daud dari dosa yang begitu mengerikan dan pengampunan Allah yang begitu ajaib menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang dapat memisahkan umat dari kasih Allah
jika kita sungguh-sungguh bertobat. Jika Daud tidak bertobat, maka akibatnya adalah penghukuman akan menimpanya. Janganlah memelihara dosa. Jika kita bersalah, bertobatlah segera. Belas kasihan Allah akan mengampuni, dan dengan pengampunan itu, maka kita akan diluputkan dari penghukumannya. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kepadamu saat ini kami datang bersyukur kehadirat-Mu yang kudus, di mana pada saat ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat mengambil tempat yang layak di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, untuk kami jadikan sebagai pedoman dan terang dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian saat teduh, Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom.